eti ko na pandangin namong ko. Pahando ka man, nung ganyan na kalog eti, at yan, jakan na ko hali maya. Kako, papa niya, umbo, ng pawiling na liyawan doon kumbu. Napiyay ko, jakan na piyay kakpatid. Beli kau, beli dia, kau latih umbo. Kalang ada kaku namunya angin naik pelangga maingwa. Ya tolong biakalah atu umbu kalah atu ya kejakawan nanggau mata kalenyung kaya wana una umbu. Jaka kia kakanyung ka umuku pati tidang umarai tingkau dangiri namu manggu kohi umbu. Beli kau beli dia arulati umbu. Beli dia arul kolang adaka uga dia dijanggu jaga umbu. Lalu kodo maka pangaru ka bala anda do maka liutu kakak ura jadi kinggu jaga umbo. Kau geli dia enggak kau hela umbo. Geli dia enggak wapalang dekat namunya angun naik padang maingwa. Itu anak na lewi tinggu baku halian na urade tinggu mailaman tinggu nyai umbo. Itu anak aku panawan ya na maila anggo ka urade tinggu nyaga umbo. Selamat malam dan selamat untuk kita semua. Pada tempat yang pertama patut kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenanannya hingga boleh kita bertemu atau berhimpun di tempat ini hanya dalam keadaan sukacita adanya. Yang berikut yang terhormat putra terbaik Sumba Timur, Bapak Franky Rangkamani, calon wakil bupati Sumba Timur, Pakit Sehati nomor urut 1. Yang berikut yang saya hormati Bapak pengurus partai pengusung daripada Pakit Sehati nomor urut 1. Yang saya hormati Bapak tim kerja pemenang Pakit Sehati nomor 1 tingkat kabupaten sampai tingkat desa. Yang saya hormati para Bapak Ibu Panwas pihak keamanan yang ada yang selalu melindungi pertemuan kita pada malam hari ini. Singkatnya Bapak Ibu sekalian, tak lupa dari rasa hormat. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ucapkan mohon maaf dan lahir batin. Seperti pendidikan hanya sedikit, tapi saya biasa dengar orang yang berbahasa Indonesia. Bisa saja saya ikut. Jadi mari kita sama-sama makan gado-gado. Yang pertama-tama, sesungguhnya bahwa saya tidak pernah benci ketiga kandidat ini, karena semua itu adalah paket terbaik. Bapak Ibu sekalian, saya berdiri di sini yang sebenarnya sesuai aturan kampanye. Kalau menurut saya Bapak Ibu kurang pas, pribadi saya. Tapi kita harus pilih mana yang termasuk dalam kata kampanye dan yang tidak. Menurut saya, maaf saja, yang menurut saya yang dikatakan kampanye
Misalnya saya sebagai calon, kalau saya jadi nanti saya buat ini, saya buat itu, tapi bukti jauh sebelum tidak ada. Itu namanya kampanye, hanya membuatkan harapan masyarakat. Tapi kalau sudah ada bukti satu dua macam, itu bukan tidak termasuk, tapi masuk. Itu tanpa menguatkan harapan masyarakat. Itu kalau menurut saya. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya berdiri di sini. Bukan saya mau melapor, bukan saya mau usul, hanya saya ceritakan. Yang pertama, hanya 3 yang sebab. Yang pertama saya ceritakan apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat dan yang saya dengar semasa beliau menjadi Bupati Sumber Timur. Yang kedua, saya ceritakan apa yang saya rasakan, pengalaman hidupnya kita sebagai masyarakat antara dua desa Rama Mahania. Yang ketiga, harapan ke depan. Hanya itu. Kalau lebih sudah termasuk. Yang pertama, saya ceritakan tentang beliau semasa menjadi Bupati Sumber Timur. Pada saat dia menjadi Kepala Dinas Kependudukan, aturan mendesak semua masyarakat harus turun dari Ngapu untuk perekaman dan mengambil surat keluarga. Bagi yang bisa saja. Tapi itu pun juga turun sampai di Ngapu antri bisa 3-4 hari. Oleh karena itu, beliau sebagai Kepala Dinas Kependudukan, dia cukup prihatin kepada masyarakat. Dia harus berencana turun ke desa untuk tidak mempersulitkan masyarakat. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak mampu sebenarnya, kalaupun mampu cukup makan biaya kalau turun Ngapu. Hanya turun langsung di desa. Berarti seorang kepala dinas yang peduli masyarakat dan peduli keluarga. Yang berikut, setelah menjadi Bupati Sumber Timur, berhadapan dengan COVID-19, seroja, serangan hama belalang, dan lain sebagainya. Tapi beliau masih punya usaha karena memang peduli masyarakat. Waktu timbulnya seroja, saya nonton di HP, termasuk ibu bupati itu terjun ke depan. Berarti seorang pimpinan yang peduli masyarakat, yang peduli keluarga. Yang berikut, sebelum beliau menjadi Bupati Sumber Timur, pemerintah menuntun bantuan ke masyarakat, terhadap kita masyarakat, tapi sia-sia belaka. Kenapa? Ada gunting dari belakang Bapak Ibu. Ada gunting dari belakang. Apa itu gunting? Nilai pencurian itu tinggi sekali. Bila kita penusaha kan, nang gunting itu yang nomor 2. Nah usaha dari dari masyarakat. Uang benar kauna bantuan nang paret. Jakarta kebuah karena nilai pencurian itu terlalu tinggi. Mana jadi kan yun, yang kita rasakan sangat orang bodoh cerita kita perasa pemasan na paham. Setelah beliau menjadi bupati, dia mampu putuskan mata rantai pencurian. Akhirnya sekarang kita aman. Kau apa lagi? Jangan kita mau cungkil bintang, akhirnya kita kembali cungkil batu yang paling di dasar. Betul tidak? Betul. Nak pada ngitam, nak pada pem, nak pada ngalam. Di mata bunyi. Ya udah ini apa bilang dulu? Kalau udah ngalam, tak pilih putih nawang. Ibaratnya seperti itu. Saya batas di sini. Menyangkut, cerita menyangkut semasa
beliau menjadi bupati. Saya kembali pada poin yang kedua, cerita pengalaman atau nasibnya kita sebagai masyarakat. Yang munculnya itu bahasa goyang tanpa musik dan saya. Sementara goyang menghadapi dua pintu, yaitu pintu mati dan pintu hidup. Kenapa? Karena akses jalan cukup menentang. Dan hal ini ternyata untuk itu, dengan nasibnya masyarakat yang seperti ini, bukan saya usul. Yang berikut, suai na pahangun noy nubeli kamu upu may palangan kau, ningkan lalu kumakapanggar ro. Ramuk Mahaniwa hanya merasa kendaraan semusim. Kalau sudah musim hujan, pergi pasar ke Tigoy atau pergi ngapu karena kepentingan. Sampai di rete anak lalu bisa tajung terbalik. Apa itu tajung terbalik? Sebenarnya manusia yang tukang motor. Tajung terbalik, motor yang tukang manusia. Tak salah sedikit, bisa berenang dari rete anak lalu sampai kali ke benih. Mohon maaf dengan berpergian yang tidak terhormat. Tahu memang saya tidak omong panjang. Kalau langgar kali sudah tahu memang pergian tidak terhormat. Seperti itu. Oleh karena itu kami merasakan yang seperti adalah nasibnya kami Ramuk Mahaniwa. Kami bisa bergumul antara Ramuk Mahaniwa dengan adanya pertanyaan disertai tetesan air mata. Pertanyaannya ialah, sampai kapankah dan pada masanya siapa baru ada perubahan nasibnya Ramuk Mahaniwa? Minta maaf, sampai detik malam hari ini belum ada yang bisa menjawab. Masanya saya atau waktu yang panjang atau yang dekat tidak ada. Belum ada. Belum ada. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Bapak calon yang terhormat, kalau Tuhan memperkenankan kedua Bapak untuk memimpin Sumber ini, air mata yang jatuh di daerah Ramuk Mahaniwa akan jatuh berjenjang sampai di meja Bapak Bupati. Berjenjangnya ialah lewat Musnus, Musren Bangdes, Musren Bangjam, hingga bisa sampai di mejanya siapa yang terpilih. Kalau Tuhan perkenankan di mejanya Pakit Siahap. Ialah usul keluhan kami sebagai masyarakat, bukan karena keinginan, karena kebutuhan. Kalau usulnya Ramuk dengan Mahaniwa masuk, itulah air matanya Ramuk dan Mahaniwa yang menetes ketika merasa nasibnya yang luar biasa malam. Setitik sampai di sini yang menyangkut cerita pengalaman. Kita masuk pada cerita harapan ke depan. Termasuk apa yang saya katakan tadi. Bila air matanya Ramuk Mahaniwa menetes di mejanya Bapak, kalau Tuhan perkenankan, tiga harapannya kami pasti terjawab. Sekalipun yang saya katakan tadi, sampai detik hari ini belum ada yang menjawab. Mungkin
yang tinggal rapatnya kami. Dan satu tempat di wilayah Desa Mahaniwa, Desa RW Anduham, beliau berkenaan muncul. Nama aslinya sebenarnya adalah Anduham. Ketika ada yang lewat, ada yang pergi, bisa rubah punya nama. Bilang aduhai. Sampai detik malam hari ini pun juga belum berubah nasib yang ditutupkan oleh yang pergi atau yang lewat. Masih tetap. Juga reti adalah desa, tetap adalah reti adalah tetap adalah. Kenapa katakan anduhai? Karena akses jalan cukup menantang. Itu bukan sausu, hanya tempat. Barangkali Bapak Ibu sekalian, tak istimewa Bapak kita yang ada di depan kita, karena saya tidak sekolah, hanya umum apa adanya saja. Kurang dan lebih saya ucapkan mohon maaf dan maaf. Karena memang bukan barang yang ditimpa supaya saya tahu betul. Demikian jauh penyampaian dari saya. Jadi waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.